Masih ada aja yang bingung buat pilih antara DJI Action 5 Pro atau DJI Action 6? Sini abang bantu jawab. Selamat datang di channel Media dengan gua Skavito. Dan singkat saja di video ini gue pengen ngasih gambaran ke kalian semua yang masih bingung, ngasih pencerahan aja, enlightenment, antara pilih mana nih, DJI Action 5 Pro atau DJI Action 6. Yang padahal sih kalau dari harganya ya kita semua tahu lumayan agak jauh gapnya gitu kan. Yang dimana kalau si Action 5 Pro ini di 5 jutaan sekian, kalau si Action 6 itu di 7 juta sekian, itu di versi standarnya. Cuman ada hal yang agak lucu, karena di saat video ini dibuat, gue nggak tahu pas video ini naik udah berubah atau belum harganya. Karena apa? Saat kita cek di online, ketika kita lihat si DJI Action 5 Pro itu di versi standarnya, susah banget nyarinya gitu ya. Cuma ada versi combo yang harganya itu di 7 juta sekian. Sedangkan ketika kita cari si DJI Action 6, itu susah nyari yang versi kombonya. Cuma ada di versi standarnya di harga 7 jutaan. Nah, harganya jadi sama tuh. 7 juta Action 5 Pro dengan Adventure kombonya, 7 juta di Action 6 itu di versi standarnya. Gimana kalian gak makin bingung gitu kan? Memang pinter sekali gini DJI. Ya walaupun sebenarnya kalau kalian orangnya itu nggak mau rugi, kalau gua jadi kalian gitu kan nggak mau rugi, gue sih Action 5 Pro gitu kan, 7 juta Adventure combo dapat banyak gitu loh. Action 6 cuman standar doang, action cam-nya top. Tapi ya meskipun ada case skenario seperti ini pun, kalian gue yakin masih pada bingung. Dan itulah fungsinya ST Media, memberikan enlightenment kepada kalian yang sedang tersesat gitu ya, buat milih antara kedua produk ini. Tapi sebelum mulai videonya, gue pengen sponsorin diri gue sendiri dulu. Kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm secara instan dan cepat buat ngonten, silahkan cek di bosandiklas.id, karena di situ gue udah ngajarin course buat Fujifilm yang banyak prakteknya, buat cara pakai kamera Fujifilm buat konten yang easy dan cepat. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar yang instan, tapi kalau kameranya gak kalian setting, itu nggak bakal instan juga. Langsung cek di bosandiklas.id. Oke, masuk ke pembahasannya. Gue kasih tahu di awal aja, buat kalian yang punya budget sekian gitu ya, di 7 jutaan atau di 5 jutaan apalagi gitu kan, buat kalian yang pengen sikat si DJI Action 5 Pro dibandingin DJI Action 6, itu sebenarnya nggak apa-apa. Oke-oke aja, dan masih sangat oke menurut gua. Karena di sini hampir semua keseluruhan key feature yang ada di DJI Action 6 itu di DJI Action 5 Pro udah ada. Memang key feature-nya apa aja bang? Ya, ikuzo kita bahas. Key feature pertama yang ada di DJI Action 6 yang sebenarnya itu udah ada di DJI Action 5 Pro, yaitu adalah memori internal. Keduanya ini udah bawa memori internal, meskipun ya beda tipis untuk storage penyimpanannya, yang dimana kalau di DJI Action 5 Pro itu dia di 47 GB, kalau di DJI Action 6 itu di 50 GB. Ya meskipun kalau kalian dengar tadi bedanya 3 GB lumayan, tapi kalau di kita penggunaan aslinya dengan 47 GB yang ada di Action 5 Pro aja, itu kita bisa pakai syuting dari pagi ketemu sore, backupnya di hotel atau kita backupnya di kantor gitu kan, nggak bakal habis juga. Jadi ya beda 3 GB buat kita nggak masalah. Oke, lanjut kita masuk ke key feature kedua dari kedua action cam ini yang sama-sama mereka punya, yaitu adalah ekosistem Osmo Audio. Dua-duanya bisa dikonekin, kalian pairingin itu lewat Bluetooth aja ke mic DJI yang kalian punya. Jadi kalian tidak perlu bertanya-tanya, bang yang ini bisa connect ke mic Bluetooth nggak, yang ini bisa nggak? Dua-duanya udah bisa. Terus kalau kita ngomongin soal per-audioan juga, dua-duanya itu kalian bisa monitoring menggunakan headset kabel seperti ini yang ujungnya pakai Type-C gitu ya. Lo bisa colokin aja ke masing-masing port Type-C yang ada di action cam-nya ini buat monitoring audio. Dengan catatan kalian harus pakai mic wireless dulu. Kalau kalian lagi nggak pakai mic wireless, itu buat monitoringnya nggak bisa aktif. Nah, buat kalian yang pada bingung buat cara aktifin si headset monitoring ini di action cam-nya, juga sebenarnya sama aja kayak di Pocket 4. Lu ketika konekin pakai si mic DJ-nya, udah connect ke action cam-nya, itu tinggal lu colokin aja, langsung aktif buat monitoring audionya. Lu bisa atur aja monitoring levelnya di menu di dalam si wireless mic-nya tersebut. Easy banget. Lanjut lagi ke poin ketiga, persamaan antara kedua action cam ini dari key feature-nya, yaitu adalah buat kustomisasi warna dengan D-Lock M-nya. Yes, di DJI Action 5 Pro ini udah ada D-Lock M juga kayak di DJI Action 6. Yang dimana dengan D-Lock M ini kita udah sering banget pakai antara kedua kamera ini, juga kita udah pernah pakai D-Lock M-nya, itu kualitas gambarnya bisa sama persis dan kita bisa grading-grading semau kalian. Tapi buat kalian yang males grading-grading warna gambar, kalian bisa cek di stdigital.id, karena kita udah nyediain load buat para pengguna D-Lock M dan juga D-Lock udah include gitu ya. Harganya juga lumayan terjangkau buat kalian yang males-males ngedit, langsung jadi
warnanya profesional, langsung cek aja di stdigital.id, promosi dikit. Ya baik lagi, tadi kalau kita ngomongin soal warna di Log M antara keduanya itu nggak ada yang jomplang kiri kanan, dua-duanya ketika kita tempel load yang kita punya pun itu hasil gambarnya bisa sama persis. Dan dari pengalaman kita, pakai dua action cam ini dipakai buat konten, kita jahit bareng, itu hasilnya juga tadi bisa sama persis. Oke, sekarang buat key feature keempat yang mereka berdua ini sama persis, yaitu adalah perihal slow motionnya, yang dimana dua-duanya ini bisa 4K slow motion di 120p. Dan buat hasil gambarnya juga sama-sama cakep. Gua nggak bisa komen banyak karena sama aja hasilnya. Lanjut lagi ke key feature kelima, yaitu perihal low light-nya. Kedua action cam ini sama-sama punya super night dan kualitas gambarnya juga sama persis. Dua-duanya udah pernah gua pakai buat ngonten motovlogan apa gimana, gua malam-malam gua lupa apa di gang belakang kontennya. Mungkin dimasukin aja Wowo ketika dipakai low light itu di kondisi apa. Tapi dua-duanya itu udah sangatlah proper dan bisa kalian pakai juga buat konten di kondisi malam hari atau di kurang cahaya. Dan itu dia buat key feature utamanya gitu yang jadi major banget antara keduanya, makanya orang pada bingung mendingan kesini apa mendingan kesini. Dan dari situ aja kebanyakan tuh apa yang bisa dilakuin di DJI Action 6 itu di Action 5 Pro juga bisa. Dan kalau kita ngomongin soal performa baterainya, overheat atau tidak antara kedua action cam ini, ada perbedaan atau tidak? Jujur aja, kita udah pernah cobain DJI Action 6 itu waktu itu dipakai ngonten mobil Aion. Kalau kalian belum pernah nonton itu, shootnya singkat gue full pakai DJI Action 6 gitu ya. Itu terjadi overheat ketika kita pakai rekam cukup panjang di kondisi malam hari di dalam mobil. Kalau DJI Action 5 Pro sejauh kita pakai itu tidak pernah terjadi overheat sama sekali. Bukan berarti nggak sama sekali ya. Beda penggunaan kalau sama kalian gitu kan, gua juga nggak tahu. Tapi di SM Media Action 5 Pro ini belum pernah overheat. DJI Action 6 itu pernah overheat. Nah kalau kita ngomongin soal baterainya gimana? Apakah baterainya ini bisa awet apa enggak? Kalau kita ngeliat di atas kertas saja, dua-duanya ini bisa tahan itu 240 menit atau sekitar 4 jam. Tapi kita SM Media nggak pernah ngetes dan ngitungin sampai waktunya bener-bener habis dari penuh sampai habis. Nggak pernah. Tapi kalau dari penggunaan kita ketika kita pakai konten dari pagi sampai sore atau malam hari itu satu baterai sebenarnya awet gitu ya. Habis tetap habis karena kenapa kita bilang awet? Dicasnya itu cepet. Udah habis nih, kita cas aja 20 menit itu udah sampai 80% kedua-duanya gitu kan. Jadi ya, gue bisa bilang baterai bukan masalah di kedua produk ini. Nah, sekarang kita masuk ke key feature di DJI Action 6 yang itu tidak ada di DJI Action 5 Pro. Itu kita bahas. Pertama, yaitu adalah ukuran sensornya yang dimana di DJI Action 6 itu lebih gede di 1/1.1 inch. Kalau di DJI Action 5 Pro itu di 1/1.3 inch. Terdengar sedikit, tapi itu lumayan untuk perbedaan sensornya. Dan kalau kita ngomongin soal resolusi perekaman maksimalnya gitu kan, di DJI Action 6 itu bisa rekam up to 8K 30 fps. Kalau di DJI Action 5 Pro itu mentok cuma di 4K aja. Lanjut lagi, kelebihan key feature yang ada di DJI Action 6 ini adalah dia udah bawa variabel aperture 2-4. Itu bisa kalian atur aja buat aperturnya. Kalau di DJI Action 5 Pro itu cuma di 2.8 aja fix. Tapi baik lagi, meskipun si DJI Action 6 ini punya variabel aperture yang dimana paling gedenya di f2, dan ketika kita ngambil juga bareng sama si DJI Action 5 Pro, kita sebelah-sebelahan itu bokehnya nggak terlalu berasa. Justru berasanya waktu itu kita tes juga sama DJI Pocket 3 side by side gitu ya, di jarak yang sama antara Action 6 dan juga Pocket 3-nya. Ada ke si Wowo itu bokehnya lebih dapat si Pocket 3. Di DJI Action 6 dengan f2-nya gitu ya, kurang berasa. Coba apalagi kelebihannya Action 6 dibandingin Action 5 Pro yang key feature-nya gitu kan. Nggak ada udah. Tadi dong yang udah gue sebutin. Ya, intinya pembaruan yang ada di DJI Action 6 yang itu tidak ada di Action 5 Pro sebenarnya nggak begitu signifikan banget. Kalau kita ngomongin soal hasil gambar, kualitas hasilnya gitu ya, itu sama-sama udah bagus gitu loh. Apa yang bisa dilakukan di DJI Action 6, di DJI Action 5 Pro itu juga udah bisa, guys. Ya, intinya buat kalian yang tidak bermasalah dengan tidak adanya EK, tidak adanya soal variabel aperture, meskipun tadi gue dibilang bedanya nggak signifikan juga, bahkan sama aja, sama tadi perihal ukuran sensor. Kalau kalian nggak masalah sama hal itu, ya mending ke Action 5 Pro. Dengan harga kalau tadi misalnya masih sama 7 juta gitu ya, ini udah adventure combo, lengkap, dapat baterai 3. Di sini cuman action cam-nya doang. Ya mendingan inilah. Dan kalau misalnya juga kita taruh di sama-sama standar gitu ya, yang dimana harganya lumayan, ini di 5 juta sekian, ini 7 juta sekian. Sama juga, saya mendingan ke sini karena ya tadi apa yang bisa dilakukan di sini, udah bisa di sini dengan harga yang lebih murah. Sisa duitnya pakai buat amal. Bener nggak? Bener dong.
Tapi ya baik lagi, keputusan ada di tangan kalian. Mau langsung beli ke sini kek, mau upgrade dari sini ke sini kek, nggak masalah. Yang penting belinya lewat tag link produk yang ada di video ini. Sekalian bantu ST Media biar bisa makin berkembang juga buat channelnya. Dan kalau kalian punya pengalaman beda, udah pernah pakai kedua action cam ini buat workflow tertentu, oh bang, tidak begitu bang, di saya begini bang, nggak apa-apa. Komentar aja biar jadi insight buat teman-teman semua yang nonton video ini. Dan ya udah, mungkin itu aja buat videonya. Intinya nggak ada yang salah milih antara kedua action cam ini, tapi kalau buat gua atau kalian yang mending pilih yang lebih hemat, lebih bagus gitu ya. Karena yang hemat aja udah bisa ngelibas semuanya, ngapain gua pilih yang mahal? Itu dia intinya gitu kan. Mungkin itu aja. Gua Skavito, di belakang Pradawo, dan jangan lupa buat berkarya. Jangan lupa subscribe. Seterakhir.